Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozik Samawi. Absen 31. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan jaringan. Jaringan adalah suatu set perangkat yang terhubung bersama melalui kabel, yang memungkinkan mereka untuk berbagi data antar perangkat. Generasi pertama atau 1G ditemukan tahun 1980-an. Kecepatan 2,4 kilobit per detik, hanya bisa untuk telepon. 1G pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada 1980 silam. Baru kemudian di tahun 1984. Teknologi 1G menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara nasional. 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS (Advanced Mobile Phone Service), di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kilobit per detik. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon. Itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi. Generasi kedua atau 2G ditemukan tahun 1990-an. Kecepatan 50-473 kilobit per detik, bisa bertukar teks, SMS, atau gambar. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radiolinya pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, berbasis teknologi TDMA, Time Division Multiple Access, kemudian berevolusi menjadi 2,5 GPRS dan 2,75 ETGE. Pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1993 di Pulau Batam dengan proyek Telkomsel GSM, operator penggunaan SIM, PT Satelindo, 1994, PT Telkom, 1995, PT Exelkomindo, 1996. Generasi ketiga atau 3G ditemukan tahun 2001, kecepatan 2 megabit per detik, bisa mengakses video call. 3G pertama kali diluncurkan pada 2001 oleh operator asal Jepang NTT Docomo. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 megabit per detik. Dengan 3G, masyarakat sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet, seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, dan berbagi data. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu, yakni BlackBerry dan Apple. Generasi keempat atau 4G ditemukan tahun 2009, kecepatan 100 megabit per detik, bisa streaming video kualitas HD. 4G pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia dan Oslo, Norwegia pada 2009 yang menggunakan standar LTE, Long Term Evolution, berbasis teknologi OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif, dengan kecepatan LTE hingga 100 megabit per detik pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang dapat mendapat kecepatan 1 gigabit per detik. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Generasi kelima atau 5G ditemukan tahun 2020, kecepatan lebih dari 1 gigabit per detik, dapat melakukan panggilan video hologram. 5G saat ini sudah diluncurkan secara komersial di beberapa negara, seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, China, Turki, dan beberapa negara di Eropa. 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari 4G. Antara lain secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat, 20 gigabit per detik, latensi 10 kali lebih rendah, 1 milidetik, dan jumlah connection density 10 kali lebih banyak dari 4G, 1 juta devices per kilometer persegi, sehingga penggunaannya tidak hanya untuk pemenuhan layanan mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk industri 4.0. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.